Apa kabar? Ya. Pelatih Hi. Kenapa mobilnya tiba-tiba mati? Ayo biar aku lihat. Mati mesin. Lupakan, aku akan panggil bantuan. Bantuan mahal kan? Jauh dari kota. Biaya derek saja ratusan. Segitu mahalnya. Kalau tidak keberatan, aku bisa dorong ke bengkel dulu. Aku akan perbaiki dalam 2 hari. Kamu bisa perbaiki mobil. Aku belajar mekanik. Aku juga suka riset. Tidak masalah besar. Baiklah. Ayolah. Terima kasih. Jangan khawatir, aku akan datang besok pagi. Tidak ada yang pindah. Hei, tidak ada yang pindahkan mobil rusak ini. Tidak ada bus saat ini. Bagaimana kamu pulang? Aku naik taksi. Aku akan panggilkan untukmu. Tidak, aku bisa sendiri. Sudah larut tidak aman sendirian. Aku akan panggilkan untukmu. Kamu bisa lihat rutenya. Rumahku jauh. Ongkosnya 100-200. Itu. Tolong tambahkan aku di WeChat. Transfer ke aku saat kamu sampai rumah. Oke. Apa itu di wajahmu? Hei! Tunggu sebentar. Uhuh. Terima kasih. Master. Kirim pesan saat kamu sampai rumah nanti. Kirim pesan nanti. Berapa ongkosnya? Aku tidak untuk ini. Ya. Ayo pergi. Dah, sampai jumpa lagi. Mama, kita nggak punya pesawat di rumah. Kenapa kamu mau belajar terbang? Seru aja. Kamu sudah tua dan masih harus ujian. Kenapa nggak bebas? Belajar itu untuk kebebasan. Belajar itu hal yang paling nggak bebas di dunia. Hei, kalau kamu belajar cara belajar, kamu bisa belajar apa aja yang kamu mau. Belajar apa yang perlu kamu pelajari. Kamu akan bebas. Itu bahasa kiasannya? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti? Nggak apa-apa. Baca lebih banyak. Perlahan-lahan kamu akan ngerti.
Mama, ya kamu beda sama mama teman sekelasku. Beda gimana? Kamu nggak pernah marahin aku? Aku selalu merasa kamu menipu aku. Tapi aku nggak tahu tipuannya apa. Aku akan kasih tahu cara aku menipu kamu. Kamu lahir dari aku. Apa yang aku nggak tahu, aku nggak suruh kamu lakukan. Dan aku akan sesuatu. Aku yakin kamu juga akan. Gampang. Nanti aku bisa belajar terbang pesawat nggak? Tentu aja bisa. Tapi kamu harus cari uang sendiri dulu buat biayanya. Motor kamu sudah diperbaiki. Wah, kamu hebat. Gimana kamu memperbaikinya? Cuma kehabisan bensin. Nggak mungkin, aku baru lihat tangki bensin. Masih ada setengah tangki. Indikator bensinnya salah. Aku ganti pelampung minyaknya buat kamu. Seharusnya sudah benar. Terima kasih banyak. Udah berapa tahun naik motor ini? 6 tahun. Suku cadang model ini udah nggak diproduksi. Aku nemu online. Menurut peraturan motor, akan diafkir dalam 13 tahun. Nggak kepikiran ganti yang baru? Yah, berapa biaya perbaikan dan suku cadangnya? Tidak mahal kok. Oke. Kalau gitu aku traktir makannya. Kamu suka makan apa? Aku bisa makan apa saja, tidak pilih-pilih. Maaf, boleh aku ambil ini? Halo. Kenapa tidak? Lalu kenapa cuma urusin aku? Maaf, aku tidak akan makan hari ini. Kamu bisa ambil. Aku mau balik ke asrama dulu. Ya, hati-hati di jalan ya. Kurasa kecepatan idle-nya agak tinggi. 1800 bukannya tinggi ya? Ini dia. Rasanya masih agak tinggi. Ada masalah dengan yang lain? Tidak terbang. Kamu tidak melukis. Mereka menghubungiku. Bisakah kamu kembali? Pusat pelatihan bilang peringatan untukku tidak bisa dicabut. Menyatakan aku tidak memenuhi syarat. Aku tidak bisa melanjutkan pelatihan dan penilaian selanjutnya. Perusahaan ban juga sudah menerima hasil prosesku. Menyatakan aku tidak memenuhi syarat. Tidak akan membayar biaya pelatihan selanjutnya. Jadi apa selanjutnya? Aku masih ingin terbang. Aku tidak bisa masuk ke perusahaan penerbangan sipil. Kalau masalahnya besar, aku akan melamar pekerjaan setelah menyelesaikan formulir studi dengan biaya sendiri. Biaya kuliah 600.000. Apakah kamu punya uang sebanyak itu?
Apakah kamu ingat data lepas landas dan mendarat dengan jelas? Ingat dengan jelas. Kecepatan roda depan 80 mil. Apakah kamu siap? Coba lihat indikator bahan bakar. Memori tangki bahan bakar. Bisakah lepas landas? 4045. Rem flathead dilepas. Tolong balas jika sudah menerima. Sudah 3 kali didesak main kartu. Tunggu sebentar. Berarti kamu pakai uang sendiri. Baling-baling mulai menagih begitu berputar. Pemeriksaan selesai. Dan lalu laporkan ke menara. November Carly lepas landas dan mendarat untuk latihan instruksi mengemudi. Bisa mengemudi. Jerkin transponder. 24 tekanan medan dinamis 946. Transponder tekanan medan dinamis. Aku bosan lain kali. Apa kamu sangat ketat tentang menerbangkan jet tempur? Bagaimana itu bisa terjadi? Namaku Liu, jangan gugup. Pegang setir. Letakkan kakimu di pedal gas. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Aku tanya kamu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Baca jam. Tinggi 300, kecepatan 160, daya 4300. Tekan 20 derajat ke kiri di satu sisi. Perlambat. Perlambat. Daya mesin Keygate. 2800 terjun ke tanah. 1 otak ganda. Charlie 5 kali. Batuk-batuk. Hei, perlambat. Oh ya ampun. Batuk-batuk-batuk-batuk. Kenapa kamu tertawa? Pengetahuan teoritis sudah terkenal. Kenapa kamu merasa bodoh saat naik pesawat? Kenapa pesawat ini begitu terbalik? Bukankah stabil terakhir kali? Kondisi cuaca berbeda. Engine kategori sehari ini. Dan hari ini pesawat ini lebih kecil dari yang kamu alami. Ketika kamu turun, kamu bilang 2800. Apa artinya 2800? Aku tidak bilang itu.
Aku tidak ingat apa yang terjadi 10 menit lalu. Aku ingat kamu bilang untuk menurunkan throttle. Tidak masalah jika throttle mati. Bisakah pesawat meluncur kembali sendiri? Apa yang terjadi dengan 2800? 2800 aku tidak pernah bilang itu. Kamu bukan kepribadian ganda kan? Yang di langit itu Huang Yimei No 2. Ini Huang Yimei nomor 1 di darat. Aku harap aku punya kepribadian ganda. Pesawat ini harus melihat arah dan instrumennya. Aku harus berkomunikasi dengan latihan. Kamu tanya ini itu. 2 kepribadian tidak cukup. Aku tidak tanya apakah itu baik-baik saja. Apa kecepatan manuver di ruang udara? Kalian semua mengemudi sampai 190. Ada juga menara yang memberi tahu landasan. Kenapa kamu tidak membalas? Bukankah mereka semua sudah terbang kembali? Kamu masih bertanya? Aku tidak tanya, oke? Apakah kamu masih harus melakukan review pasca penerbangan? Kamu punya banyak pertanyaan. Kamu nomor 1 atau nomor 2? Jangan khawatir, kita berdua sudah siap hari ini. Tidak pernah segugup terakhir kali. Tidak bisa terbang sekarang. Hujan akan segera turun. Kenapa kamu memukulku? Ayo kita pergi. Puding di mana ayahmu? Hei, aku seharusnya menelepon. Tuan Liu, aku mengerti apa yang kamu katakan. Lalu kita juga punya kesulitan. Tidak milikmu sudah tertunda lebih dari 3 tahun. Aku tidak berpikir untuk mengatakan bahwa kamu bisa memberiku semua uang ini sekaligus. Lalu mari kita bayar aku secara cicilan bahkan 1 tahun kan? Kembali. Ah, ini? Oh, kamu coba. Oh, sayang, Ini. Bagus ditekan. instruksinya mengatakan. Hei di sini. Aku merasa seperti sudah benar-benar mendorong tendon itu menjauh. Terima kasih istri. Jika kamu haus, aku akan membantumu menuangkan air. Ide bagus. Ini ada minuman panas, terima kasih. Kamu bilang itu di langit sekarang. Apakah kamu akan tersambar petir dalam cuaca ini? Itu mungkin. Tapi kita terbang di bawah 1 kilometer. Tidak mungkin. Apa cuaca terburuk yang pernah kamu alami dalam penerbangan? Aku sebelumnya.
Ambil pelajaran terbang di Florida. Kami mengalami badai petir. Waktu itu karena masa transisi. Langsung saja berani terbang. Kamu belajar terbang di luar negeri. Oke. Saya belajar desain dan manufaktur mekanik di kuliah. Tahun kelulusan saya bertemu Dabi dan menikah lagi. Saya langsung mendaftar saat melihat brosur rekrutmen penerbangan sipil. Wawancara dan pemeriksaan fisik berjalan lancar. Perusahaan mengirim kami ke sekolah penerbangan di Florida. Latihan. Ujian. Setelah lulus bisa dapat lisensi pilot penerbangan sipil. Tidak heran. Saya lihat foto di Momentsmu tadi. Lalu kenapa kamu kembali jadi pelatih di sini? Saya di Grounding. Jangan khawatir. Saya tidak punya lisensi pilot komersial. Tapi saya punya lisensi pilot umum dan kualifikasi mengajar. Sangat mungkin untuk mengajar kursus ini di sini. Jangan khawatir soal keamanan. Bagaimana dengan orang tuamu? Beritahu mereka. Saya sudah bilang. Karena saya gagal ujian. Itu sebabnya tidak dapat SIM. Dan mereka senang. Saat pertama kali mendaftar jadi pilot, mereka menentang. Kenapa? Mereka pikir terlalu sulit dan berbahaya. Saya harap dapat pekerjaan yang stabil. Setahap demi setahap beli rumah, menikah, dan punya anak. Mereka pikir ini hidup. Bagaimana dengan dirimu? Apa pendapatmu? Kembali dan tunggu kabar tahun ini. Dan saya menunggu setiap hari mereka menyuruh saya kembali. Perusahaan akhirnya menghubungi saya beberapa waktu lalu. Bilang untuk membatalkan tawaran. Dari kecil sampai besar, saya tidak pernah keluar dari 3 besar. Saya masuk rekrutmen bank dengan peringkat pertama. Teman-teman yang latihan bersama saya sekarang sudah punya lisensi pilot, menjadi pilot penerbangan sipil. Dan saya hanya karena impulsif. Merusak hidupku. Berapa umurmu? Hanya seumur hidup. Terlalu dini. Aku 24 tahun. Kamu baru 24. Apa kamu bilang anak muda punya kemungkinan tak terbatas? Ya, maksudku. Kamu mungkin akan menghadapi kegagalan yang lebih besar di masa depan. Berlipat ganda. Kamu pikir aku tidak cukup menderita? Oke. Maka kamu akan menemukan sebenarnya kegagalan ini bukan apa-apa. Kecuali hidup dan mati bukan masalah besar. Orang-orang seusiamu, kamu pikir tidak ada yang masalah besar. Aku tidak bermaksud kamu lebih tua. Aku hanya lebih tua darimu dan jauh lebih besar. Tapi ada satu hal baik tentangku. Kulit tebal. Seberapa tebal? Aku tidak pernah mengaku tidak bisa. Kalau tidak berhasil sekali, coba beberapa kali lagi. Aku baru 40 tahun. Mungkin aku akan hidup sampai 90. Maka aku masih 50 tahun dari kematian. Aku masih anak-anak sekarang. Masih banyak waktu. Lakukan apa yang kamu mau. Ambil saja langkah pertama di jalan menuju kesuksesan. Hei
tapi hujan sudah berhenti. Kamu masih membawanya. Kembali. Apa kamu siap? Wang Yiming 2. Kami siap. Menara-menara. Pemeriksaan selesai. Latihan lepas landas minta instruksi untuk mengemudi. Bisa mengemudi. Pekerjaan 600, gaji 530. Siapa kamu? Tidak akan ada Huang Yimei No 3 lagi kan? Ini Huang Yimei No 2. Bangun. Dia kembali. Kenapa kamu tidak tidur lagi saja? Ya ada apa? Punggungmu masih sakit? Jauh lebih baik. Dan aku duduk. Berhenti berdiri. Ini kabur selama sehari dan tidak bisa mengambilnya kembali. Mulut hampir gundul. Pergi besok. Atau kembali. Aku tinggal di kantor ketua perusahaan mereka. Bergiliran dengan departemen keuangan. Istri. Aku tidak akan makan ini. Aku masih harus menurunkan berat badan. Aku turun sedikit berat badan. BBQ. Apakah kamu mencari penegakan hukum? Kamu bisa memakannya hari ini. Tapi akan dipanggil besok. Jangan naik berat badan. Aduh UPS. Tidak bisa tertawa, tidak bisa tertawa. Hahaha. Aku benar-benar memakannya. Baiklah, aku akan memberimu ginjal. Bisakah kamu melakukannya? Beberapa lagi. Wow. Wanita cantik anggur makanan. Plus kursi pijat. Hari yang menyenangkan. Oh, aku masih tidak bisa menahan godaan. Kamu kabur sepanjang hari. Kamu juga bisa menambah pakan. Aku akan mentraktir paman bayi makan. Biarkan dia memperkenalkan aku ke beberapa bisnis. Meskipun dia sudah pensiun. Tapi kamu punya banyak koneksi di industri ini. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Itu terlihat dekaden seolah-olah sudah jatuh sebelumnya. Seharusnya aku tahu untuk memarahimu lebih awal. Aku akan memarahinya lama jika bisa dinyalakan. Aku menyatakan sebelumnya. Kamu bisa memarahi sesekali. Jika kamu selalu mengutuk itu akan dibuang. HM? Makan lebih banyak. Lain kali kamu jatuh ke tanah tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Apakah kamu jahat? Apa ada maksud tersembunyi? Biar aku kurus sambil makan ginjal besar. Oke.
Pikir. Wang Feng tahu di sana. Ya, aku langsung minta Han Ying hubungi dia. Aku juga tidak mau lihat orang ini. Kamu tidak perlu. Kami sudah kenal sejak kecil. Tahu kebenarannya. Kamu harus bertemu. Saatnya bicara bisnis. Kamu tidak cemburu. Mengapa aku harus cemburu? Mengapa kamu tidak cemburu? Aku setiap hari keluar bicara dengan orang dan urus bisnis. Kamu tidak khawatir. Aku tidak cantik, atau bentuk tubuhku jelek. Kamu cantik, tampak bagus. Berarti kamu tidak suka aku. Kamu tidak peduli padaku. Aku suka, aku peduli. Lalu mengapa kamu tidak cemburu? Bolehkah aku cemburu? Apakah kamu cemburu dari lubuk hatimu? Omong kosong, aku sudah lama ingin mengatakannya. Jangan lihat orang itu lagi di masa depan. Kamu beri aku lebih keras. Jangan lihat itu lagi. Mama, apa yang kamu lakukan? Hei nak, kenapa kamu bangun? Kemarilah, ada apa? Mengapa kamu tidak telepon aku setelah makan barbeque? Bukankah kamu baru saja tertidur lagi? Makan barbeque malam tidak baik untuk kesehatan. Lalu kamu masih makan. Kami tidak seperti ini. Aku juga ingin makan. Ahaha. Apakah kamu punya cabai? Patuh? Aku bisa makan pedas. Oke, jangan menangis nanti. Oke. Ham ham ham. Makan makananmu sendiri dan biarkan dia pergi. Kemari, aku akan mengajakmu minum air. Ah. Ayah, rumahmu besar sekali. Nenek selalu bilang model-modelku memakan tempat. Aku akan melakukannya di sini mulai sekarang. Aku akan membuat yang besar. Oke. Xiao Shuo lihat ke sana. Wow. Di bawah ada taman bagus sekali. Kemari. Ayah akan menunjukkan kamarmu. Xiao Shuo, mari kita lihat apakah kamu suka atau tidak. Wow, banyak sekali mainannya. Ini yang kamu beli untukku. Bibi Xiaoyu yang membelikannya untukku. Aku yang membelikannya untukmu. Kamu lihat di sini juga. Oke. Lihat apa lagi yang kamu mau. Bibi Xiaoyu akan datang besok. Biarkan dia mengajakmu berbelanja. Apa Bibi Xiaoyu tinggal bersama kita? Tentu saja tidak. Dia menginap di hotel karena urusan bisnis. Bibi Xiaoyu sudah menyukaimu sejak lama. Kenapa kamu tidak menjadikannya pacarmu? Dia karyawan perusahaan ayah. Lalu kenapa? Hei Xiao Shuo. Ayah katakan apa? Beberapa hal tidak boleh kamu katakan. Apalagi di depan ibumu, mengerti? Aku mengerti. Ayah, bolehkah aku mengajak teman-temanku bermain ke sini? Tentu saja boleh. Ini rumahmu. Xiao Shuo, kamu minum apa? Apa saja? Kamulah pergi ke sekolah. Sedikit lelah. Kalau tidak, ayah akan membantumu pindah ke sekolah internasional. Bagaimana menurutmu? Kenapa begitu? Dengan begitu tekanan Xiao akan berkurang. Masih tidak. Kenapa begitu? Tahukah kamu, banyak orang ingin belajar di sekolah internasional. Sekolahku sekarang sangat bagus. Semua teman-temanku ada di sana. Kerinda mereka. Kamu pikirkan saja, kamu pindah ke lingkungan baru. Kamu juga akan bertemu anak-anak baru. Sekolah internasional jauh lebih mudah. Kamu juga punya waktu untuk lebih banyak bersama nenek dan kakek. Betapa menyenangkannya ini. Tidak apa-apa merasa stres saat belajar. Kamu pelajari itu, kamu bebas. Belajar di mana kamu mau belajar. Apa yang ingin kamu pelajari? Seperti ibu. Persis seperti ibumu. Ibumu. Seni sebentar. Nanti kita belajar psikologi. Aku tidak di manapan. Terlihat seperti ibumu. Ibuku juga belajar terbang pesawat, itu keren. Ibumu belajar terbang pesawat. Oke. Tunggu sebentar. Biar aku lihat. Ya, ini dia. Lihat betapa cantiknya ibuku. Apa orang ini pelatih ibumu? Ya, pelatih ikan.
Terbang dengan sangat baik, nilai sempurna. Terima kasih pelatih He. Oh ibu, kamu luar biasa. Ibumu belajar terbang pesawat. Apakah dia selalu mengajarimu? Ya pelatih He bilang. Ibuku adalah murid paling pintar yang pernah dia miliki. Hei pelatih He. Kurasa aku berhutang makan padamu. Kamu mau makan apa? Ih. Oh, kamu tidak pilih-pilih makanan? Ya, ayo makan hamburger. Oke, ikut kamu. Kamu benar sebenarnya. Terlalu cepat untuk menentukan seumur hidup. Jadi aku ingin mencoba lagi. Mendapatkan lisensi pilot penerbangan sipil. Belajar mandiri. Oke. Berapa biaya kuliahnya? Yuk paling ini. Sangat banyak. Sudah menabung sedikit. Selain pekerjaan sebagai pelatih, saya juga menghasilkan uang dengan merancang simulator. Saya juga menerima pekerjaan terjemahan mekanik di waktu biasa. 6000000 akan ditabung dalam beberapa bulan. Kapan kamu berangkat? Aku belum menghubungi sekolah penerbangan di sana. Kenapa begitu? Mereka punya catatan sekolahku. Saya sudah di Grand. Tidak tahu apakah akan diterima. Jika mereka tidak menerimamu, tidak ada yang akan berubah dalam hidupmu. Tapi jika mereka menerimamu, bukankah semuanya akan berubah ke arah yang kamu inginkan? Apa ruginya? Terima kasih. Mobilku sedang dirawat. Naik taksi pulang hari ini. Aku akan memesannya untukmu. Tidak, aku sudah memesan semuanya. Ambilkan untukku. Oh, Hei, kenapa kamu di sini? Putri tidak tenang. Biarkan aku datang menjemputmu. Kenapa kamu terlambat hari ini? Terima kasih pelatih Ho, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Apakah kamu lelah? Ah, kamu tidak lelah? Lapar? Mau makan sesuatu sebelum pulang? Tidak lapar, kita baru saja makan. Apakah kamu bersama pelatih itu? Oke. Kalian berdua di kelas. Masih berkencan. Tidak heran kamu pulang terlambat. Apakah dia? Aku suka kamu. Hei, berapa umur anak ini? Dan aku bilang, apakah tidak ada perbedaan besar antara kalian berdua di usia ini? Itu lucu. Kamu tampan, gigih, dan serius. Suka kamu. Tapi dia tidak mengaku padaku, jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kalau kamu tertarik, kamu bisa tanya dia sendiri.
Bagaimana jika? Maksudku bagaimana jika? Kalau dia benar-benar mengaku padamu, bersikaplah baik padanya. Kalau kamu menghargai seseorang, kamu pasti jatuh cinta padanya. Oh, Aku tidak bilang aku tidak akan membicarakannya. Mungkin bicara, mungkin tidak. Tidak masalah kamu bicara dengan siapa dan kapan kamu bicara. Kamu menyebutnya apa lagi? dunia acak. Ya, cinta itu dunia acak. Ketika aku bertemu seseorang yang benar-benar ingin aku jatuh cinta, berapa umurnya dan apa pekerjaannya? Tidak masalah orang itu tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Tentu saja ya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Oke. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak peduli. Tapi itu ada hubungannya dengan Xiao? Bukankah ini juga demi anak kita? Old Fang, sudah berapa tahun aku mengenalmu? Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat kamu membuka mulut. Uang. Capung dan pameran amal di Chongqing. Aku tidak akan pergi. Kamu pergi dengan susu. Dia sudah memberitahuku. Lalu di akhir tahun festival Hong Kong Venice. Cukup awasi saja. Kamu tanda tangani kontraknya dan kamu atur waktunya sendiri. Jangan tanya aku jika kamu punya sesuatu. Aku ingin pilih-pilih. Aku akan menemani pacarku ke Amerika Selatan untuk mengumpulkan angin. 3 bulan. Mengumpulkan angin. Ini masih bulan madu keringat. Cincinku sudah dikembalikan padanya. Tentang pernikahan, aku pasti tidak akan menikah untuk sementara waktu. Kita lihat sejauh mana kami berdua bisa pergi saat kami kembali. Aku mungkin kembali bersamanya. Aku mungkin juga kembali sendiri. Aku bahkan mungkin kembali dengan orang lain. Bagaimana dengan aku? Aku akan memberi diri sendiri cuti hubungan 3 bulan. Aku akan menyerahkan semua pekerjaan padamu. Tidak banyak yang terjadi. Jangan ganggu aku. Apa kamu punya bos seperti kamu? Aku akan memberimu liburan saat kamu jatuh cinta. Halo Xiao. Mama, aku bersama Papa Ayo. Jadi ada apa? Datang saja. Mama masaknya sangat buruk. Apa kamu benar-benar ingin dia melakukannya? Semuanya sudah siap untuknya. Dia hanya menyalakannya dan memasaknya. Bagaimana bisa rasanya buruk? Itu belum tentu benar. Papa, kamu tahu kenapa Mama sangat pintar. Apa satu-satunya hal yang tidak bisa kamu kuasai dalam memasak? Kenapa begitu? Dia bilang seseorang harus membiarkan dirinya memiliki kekurangan. Jika kamu menyalahkan dirimu untuk segalanya. Aku terlalu lelah untuk hidup.
Itu poin yang bagus. Kecuali memasak rasanya buruk. Mama kamu tidak memiliki kekurangan. Ada apa dengan kamu? Ah, kamu masih merahasiakannya. Aduh. Maaf, aku lupa hari ini ulang tahunmu. Orang-orang bisa datang. Mama, kenapa kamu tidak membuatkan papa semangkuk mie panjang Yumar? Cukup untuk menebusnya. Banyak yang bisa dimakan. Papa bilang saat kamu mengejarnya. Itu mie panjang umur yang dibuat untuknya. Aku yang mengejarmu. Aku tidak memintamu untuk mengatakan itu. Hei, apa kamu ingin membuat mie panjang umur untuk papa bersama mama? Kamu cuci sayurnya. Apa kamu ingin aku melakukannya untukmu? Kalau begitu aku akan membantumu Oke. mencuci sayuran. Baiklah. Masukkan. Ah, Tunggu sebentar. Ambil mangkuk. Papa coba. Bagus, Papa coba. Oh, kelihatannya enak. Cobalah. Oh sayang. Coba. Ini mie panjang umur terbaik yang pernah kumakan seumur hidupku. Hei, ini semua dibuat oleh anak-anak perempuan. Aku di sini untuk membantu. Selamat ulang tahun. Eyo, Selamat ulang tahun. terima kasih. Ayo sentuh satu. Sentuh satu. Dia sedang tidur. Tidur. Duduk dan minum teh dulu. Ya oke. Aku benar-benar tidak merayakan ulang tahun bertahun-tahun. Anak-anak suka ulang tahun. Karena bisa makan kue dan menerima hadiah. Terima kasih. Tapi untuk orang dewasa, hanya semangkuk mie panjang umur yang hambar tambahan saja. Oke. Aku lupa menambahkan garam lagi. Ah, rasanya hampir sama dengan mangkuk itu dulu. Lalu kamu memakannya semua? Mawar. Dimanapun kamu memang baik. Hanya saja kamu tidak mewarisi keahlian ibumu yang baik. Mengapa memasak lebih sulit daripada menerbangkan pesawat? Tidak peduli seburuk apapun masakanmu. Pengin makan juga. Hari itu kamu bilang padaku bahwa cinta adalah kejadian acak. Saya setuju juga. Oke. Tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan? Kita berdua sudah lama sendiri. Beneran nggak bakal ketemu. Mungkin kamu benar-benar nggak akan ketemu. Pikiran untuk mengenal seseorang lagi. Mengenal seseorang. Dua orang bersama dalam segala hal. Butuh waktu dan energi untuk beradaptasi. Saya merasa sangat lelah. Jadi kamu ingin balikan lagi denganku? Menghilangkan proses-proses ini. Lao Feng. Saya juga mencoba keluar.
Tapi saya selalu memiliki kamu di hati saya. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Seperti hari ini. Seorang keluarga bertiga sedang makan malam bersama dengan bahagia. Ini yang aku inginkan rasanya di rumah. Sudah bertahun-tahun. Aku ingin kamu jujur padaku. Ketika kita bersama, Apakah karena kamu sedang berada di titik terendah hidupmu? Kamu tidak memilihku secara aktif. Dia menerimaku secara pasif. Sebenarnya aku selalu tahu. Aku hanya tidak pernah berani bertanya. Pada waktu itu, Orang tuamu. Ini tentang cinta di antara kita. jadi bisakah kita masih? Tidak. Aku tidak mengerti istilah komputer kamu. Aku tidak tahu apakah itu akurat. Di mana cintaku? Itu single-threaded. Kamu hanya bisa mencintai satu orang pada satu waktu. Setelah kamu jatuh cinta pada orang lain, buktikan bahwa kita ternyata sudah berakhir. Kamu mahasiswa sastra. Aku hanya suka mengacaukan kosakata sains dan teknik. Apa single-threaded, multi-threaded, seamless switching? Kamu sudah salah paham semua. Bukan begitu. Kamu harus membimbing pekerjaan rumah sains yang diekspor. Aku pikir kamu belum memutuskan. Bukan karena tekanan finansial atau penentangan orang tua, tapi kamu tidak ingin menghadapi masa lalu yang gagal itu. Dokumenter ini mungkin menginspirasi kamu. Dunia merayakan kesuksesan. Tidak ada yang memperhatikan kegagalan, karena lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan. Itu hal yang biasa. Karena semua orang mengalami kegagalan. Apa yang buruk tentang kegagalan? Kamu hanya perlu mengakuinya. Ambil dan buang saja. Pelatih He tidak peduli dengan kesuksesan sesaat. Kegagalan hanyalah sesaat. Tidak bisa menentukan seumur hidup. Jika kamu merasa sedang dalam masa sulit, melewati momen yang semakin gelap, itu membuktikan hidupmu akan lebih baik dari ini. Lebih terang.
Siswa terbang solo dan meminta instruksi untuk mengemudi. Kamu bisa mengemudi satu TL. Haha. Oke. Oh hebat. Ayo, Hei, apa yang kamu lakukan? ini adalah bagian terpenting dari ritual solo. Menyiram air. Tidak itu saja. Ini harus disiram. Yaya ini untuk mengingatkanmu. Di masa depan kamu harus tetap tenang dan kalem saat terbang solo. Tidak. Tidak. Oh, selamat atas penerbangan solo pertamamu yang sukses. Terima kasih. Ayo, oh. Mari potong kue. Hei, tidakkah kamu menyanyikan lagu? Ini juga bukan kue ulang tahun. Lagu apa yang kamu nyanyikan? Nyanyikan sebuah lagu. Hidupkan suasana. Nyanyikan itu. Terbang di atas laut. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengirim moments. Setiap siswa solo kamu akan mengirim moments. Hanya peraih medali emas yang akan mengirimnya. Oh. Maka kamu membawanya. Beberapa peraih medali emas. 1. 1.
tentu. Apakah kamu baik hari ini? Apakah kamu ingin melepas tas sekolahmu? Untuk ayahmu. Kamu tidak perlu orang tua dengan sepeda kan? Pelan-pelan. Ibu dan ayah mengejarku. Aku akan mengejarmu. Pelan-pelan. Bisakah kami mengejarmu dengan sepedamu? Pulang Xiaobing UPS. Biarkan aku bermain lagi. Ibu dan ayah biarkan aku bermain sedikit lebih lama. Hanya sebentar saja. 10 menit. Kita sepakat 10 menit. Oke. Jangan ke sana. Kembali. Kamu bilang anak ini. Kita langsung murid A. Biarkan dia belajar sakit perut. Suruh dia baca dia ngantuk. Itu bukan kebiasaanmu. Siapa yang beli iPad dan konsol game? Aku terbiasa. Tapi agak kaku. Kalau tidak akan terlambat ke sekolah. Aku coba beri dia alasan. Tapi tidak masuk akal. Aku benar-benar melakukannya, jangan hentikan aku. Pukul pantatnya saja. Deal. Oh, waktu berlalu begitu cepat. Aku masih merasa seperti anak kecil. Semua ayah. Bukan itu yang menakjubkan. Aku online saat itu. Perlahan kenapa aku mengkliknya di kerumunan besar. Kalau tidak ada dumbbell itu. Apakah kita tidak ada lagi hari ini? Enggak. Apakah ini nyata? Apa yang nyata? Banyak orang sering lewat. Tapi karena aku tidak tahu. Jadi tidak pernah memperhatikan. Tapi begitu saling mengenal. Akan bilang, hei, apakah ini kebetulan? Tidak harus. Kalian mungkin tinggal di lingkungan yang sama. Kalian mungkin bekerja di gedung kantor yang sama. Lalu perjalanannya hampir sama. Seharusnya muncul pada waktu yang sama. Atau tempat yang sama. Maksudmu kita saling kenal? Tidak ada kebetulan. Maksudku semacam kebetulan, dia belum tentu kebetulan. Dia punya catatan banyak hal. Atau memang sudah takdir. Tapi bagaimana jika kamu menemukan kebetulan ini? Berarti keduanya, jalur hidup kita sudah bersilangan. Bisa aku pahami seperti ini. Kamu adalah pemimpin kakakku. Itu jejaknya. Dumbbell mengenai kakiku. Ini takdir. Maka itu sudah ditakdirkan. Aku bisa menikahi istri sehebat kamu. Melahirkan anak sulungkan. Anakku datang untuk minum air. Oh, dalam sekejap anakku sudah besar. Lalu dewasa hanya 5 tahun. Dalam sekejap dia akan berusia 15. Dalam sekejap dia 25. Mungkin gadis mana yang akan kabur dengannya? Yo, jangan bilang langsung. Kalau aku bukan mukanya, dia harus melakukan hal yang sama. Benar. Pada waktu itu hanya kita si tua dan si nenek tinggal bersama. Aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus berolahraga dengan baik. Sehat. Kalau aku terbaring di tempat tidur saat itu, kamu harus membantu aku bekam. Kamu berani mati di depan aku. Aku kasih tahu sesuatu. Bunuh kamu sekarang. Ini juga perampokan. Nak, kemari. Kemari. Aku mau diskusi sesuatu dengan kamu. Mulai besok, kamu naik sepeda kecilmu. Lalu ajak ayahmu lari, oke? 5 kilometer sehari. Ya, dial. Hahaha. Apa yang harus dibayar? Kamu buat deal, kamu kasih tahu. Lalu kamu juga harus lari. Kamu tidak boleh naik sepeda. Aku akan naik sepeda. Ahahaha. Terima kasih aku. Kenapa begitu? Biaya sekolah itu yang kamu dapatkan. Kamu juga yang mendaftar sekolahnya sendiri. Aku hanya menuangkan beberapa mangkuk sup ayam untukmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini untuk kamu. Berhasil. Aku membuatnya dari bagian pesawat tua. Suatu hari aku mendengar mantan suamimu memanggilmu Rose. Kurasa itu seharusnya menjadi nama panggilanmu. Mawar baja. Ya, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Satu tahun kemudian, aku akan kembali. Ketika aku kembali, aku ingin bersamamu. Jangan berjanji. Banyak hal bisa terjadi dalam setahun ke depan. Kita akan menghadapi banyak hal. Apa yang akan terjadi pada orang-orang di masa depan? Kita tidak tahu.
ketidakpastian ini. Itulah bagian paling menarik dari masa depan, bukan? Oh, aku baru saja membaca sebuah buku. Sangat menyentuh. Kamu punya tempat untuk terbang. Selamat tinggal. NetEase belum sembuh. 6 Wang Yimei No 2. Pergi. Aku melangkah dengan mudah dan gembira. Aku sehat dan bebas. Dunia ada di depanku. Jalan coklat panjang ada di depanku. Menunjuk kemanapun aku ingin pergi. Dari sekarang aku tidak akan lagi berdoa untuk kebahagiaan. Aku sendiri adalah kebahagiaan. Aku menyukai segala sesuatu yang aku temui. Semuanya diterima. Dari sekarang aku tidak terbatas. Aku membebaskan diriku. Aku pergi kemanapun aku ingin pergi. Aku sepenuhnya dan mutlak bertanggung jawab. Aku. Dan angin bertiup.